Hey folks, di sini kembali Agung SS Oil Gas Main Law Channel. Yang episode saat ini adalah episode 30 geopolitik reaksi USA dan negara barat atas kebangkitan adidaya Republik Rakyat Cina. Ya, ada hal yang menarik yang hendak kami sampaikan terkait dengan situasi terakhir-terakhir ini, apalagi dengan bangkitnya negara Republik Rakyat Cina sebagai kekuatan besar di dunia ini, baik secara regional di daerah Afrika maupun sekarang masuk juga ke Timur Tengah, di mana ibaratnya dia Republik Rakyat China berusaha untuk mempersatukan negara-negara yang pernah atau potensial mempunyai pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, Republik Rakyat Cina ini kan sebenarnya intisarinya adalah Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa mulai tahun 2013 akan dilakukan global strategi investasi infrastruktur One Belt One Road Initiative mulai tahun 2013 ya di 150 negara globally. Inisiatif itu di mana kurang lebih dia melakukan itu untuk mengikuti sejarah dinasti lama dari kerajaan-kerajaan Cina yang membuat jalur sutra sebagai jalur koneksi antara perdagangan di berbagai dunia waktu zaman itu ya, waktu zaman belum ada teknologi tinggi. Nah, sekarang dengan adanya teknologi tinggi, adanya kapal terbang, adanya pesawat transportasi antara laut, darat, kecepatan kereta api yang benar-benar menakjubkan, itu membuat Republik Rakyat Cina itu telah mengembangkan jalur sutra tadi menjadi jalur infrastruktur, yaitu infrastruktur either bisa berupa jalan tol atau jalur kereta api cepat atau juga pelabuhan-pelabuhannya, pelabuhan lautnya. Nah, itu semua disatukan itu, sehingga akhirnya dari ujung Cina mungkin bisa meliputi sampai keluar ke daerah-daerah Afrika, terus ada yang ke Eropa, apalagi juga ada yang ke Eropa termasuk ke Jerman, ya. Nah, di mana kurang lebih sangat menarik, terutama sekarang perkembangannya dengan Timur Tengah dibantu juga dengan infrastruktur tersebut. Dan untuk kepentingan bisa merealisasi investasi besar-besaran ya, itu dia melakukan deal agreement baik secara bilateral dengan masing-masing negara di dunia ini, yaitu di benua Afrika itu sudah sangat kagum dan mencengangkan. Dan apa maksudnya sebenarnya dari apakah ini, dan juga perkembangan militernya, apakah militernya dimaksudkan hanya untuk defensif, apakah juga nanti untuk ekspansi ofensif. Nah, itu artinya seperti kalau terjadi tumpang tindih daerah yang menggunakan peta lama seperti di Natuna misalnya, atau di Filipina atau di Jepang. Nah, itu kan persoalannya apakah dia akan menggunakan militernya untuk menyerang gitu loh, artinya ofensif. Apakah karena dia merasa bahwa itu teritorinya dia berdasarkan peta yang lama, sehingga dia mendalilkan bahwa itu adalah defensif, mempertahankan, jadi bukan ofensif. Nah, ini yang kita tidak tahu sebenarnya maksudnya ujung-ujungnya ke arah mana nih. Dan kita lihat kalau sejarahnya Amerika seperti kita waktu Perang Dunia Kedua itu Amerika sebenarnya tidak mau involve, ya kan. Dia dengan keadaan Perang Dunia pada saat itu waktu dialami oleh negara Eropa yang pada saat itu di World War II itu dikuasai oleh kekuasaan Nazi Jerman ya, maupun juga di Asia waktu kurang lebih ekspansi daripada fasis Jepang pada saat itu ya, Perang Kedua. Nah, di mana Amerika itu baru mau involve karena Pearl Harbor itu diserang dengan kapal terbang Jepang. Itu makanya dia akhirnya marah, sehingga dia ikut campur untuk melakukan pemboman di Hiroshima. Sehingga dia sebenarnya tidak ada maksud untuk memikirkan membantu negara di Eropa. Hanya setelah Pearl Harbor itu
diserang dengan kapal terbang Jepang. Nah, itu yang akhirnya membuat Amerika Serikat itu akhirnya melakukan ekspansi kekuasaannya di daerah Eropa, di mana kurang lebih ini kan nggak ada perkembangannya, akhirnya diperkuat aliansi Pakta NATO kan, di mana kurang lebih intisarinya itu membuat Amerika kuat dalam pengertian karena dana yang dibuat dia sisihkan untuk militer itu diambil alih oleh Amerika, sedangkan negara-negara Barat itu tidak usah memikirkan mengenai penguatan daripada militernya, cukup menjadi free rider, tapi dengan imbalan yang seperti kami sebut, imbalannya adalah beberapa pangkalan militer boleh didirikan di misalnya di Jerman, dan begitulah. Nah, dengan hal itu kan makanya Amerika Serikat bisa mengekspansi kekuatan militernya, di mana Eropa pada akhirnya tidak terlalu memikirkan kekuatan untuk memperbesar kekuatan militernya, karena mereka menikmati menjadi free rider dari kehebatan, kebesaran, perkembangan kekuasaan militer daripada Amerika yang memimpin NATO, ya itu. Sehingga kita lihat ada perbedaan perkembangan hegemoni Amerika, sedangkan Republik Rakyat Cina ini menurut seperti pada Mearsheimer, dia mengatakan bahwa Republik Rakyat Cina itu berusaha untuk memperkuat kedudukannya untuk supaya disegani oleh negara lain. Makanya sekarang terbukti bahwa dia kan pernah emang pada saat waktu dia mengundang investor daripada Rusia dalam mengeksplor kegiatan perminyakan di Republik Rakyat Cina, di mana kami Agung SS Oil Gas Mine Law Channel ini dulu pernah membuat suatu info ya terkait dengan sejarah daripada pelaksanaan eksplorasi produksi minyak dan gas di Republik Rakyat Cina, di mana pernah mengadakan kerjasama dengan perusahaan dari minyak dan gas dari Rusia, yang seperti yang kami akan upload lagi di sini. Persoalan antara Republik Rakyat Cina dengan Soviet Uni, di mana Soviet Uni tadinya kan banyak memberikan bantuan baik tenaga kerjanya di dalam perminyakan, termasuk juga teknologinya. Namun bulan Agustus 1960, Sino-Soviet Dispute, Uni Soviet itu menghentikan menarik semua manpowernya terkait dengan perminyakan ini dari Republik Rakyat Cina, sehingga Republik Rakyat Cina benar-benar belajar untuk survive dalam pengertian mandiri, self-sufficient, tidak mau menggantungkan kepada negara lain pada akhirnya di dalam memproses perminyakan ini. Dan yang menarik juga, pernah ada tawaran dari Jepang untuk joint venture, di mana pada saat itu dari buku ini kelihatan bahwa Cina menolak kerjasama tersebut, dengan pengalaman bahwa ternyata kalau tergantung kepada satu negara seperti Soviet, kalau ternyata nanti ada persoalan, itu negara tersebut akan menghentikan bantuannya, teknologinya, termasuk orang-orangnya yang ditarik. Nah, sehingga berdasarkan perjalanan tersebut, mereka benar-benar belajar untuk mandiri. Nah, sehingga intisarinya setiap negara untuk bisa kan gini, intisarinya kan dari dulu sampai sekarang itu setiap negara kalau dia menjadi besar itu bisa menjadi ancaman bagi negara tetangganya, apalagi kalau dia membutuhkan katakanlah raw materials, bahan dasar daripada bahan baku ya, seperti misalnya waktu itu kan Jepang kan untuk waktu Perang Dunia Kedua kan untuk memperkuat militernya dia nggak punya bahan baku besi yang banyak, sehingga dia akhirnya melakukan penjajahan dan mengambil bahan mentah besi, malah besi-besi yang ada di pagar-pagar atau
besi-besi yang ada di negara Asia termasuk Indonesia itu pada saat itu diambil untuk membuat alat persenjataan yang dibuat dari besi karena dia bahan mentahnya nggak ada. Nah itulah kurang lebih yang bisa kita utarakan terkait dengan perbedaan antara akhirnya Republik Rakyat Cina ini menjadi hegemoni karena dia kurang lebih juga berbatasan kan dengan Rusia, dengan India. Kurang lebih dia harus memperkuat dirinya sendiri. Kalau nanti di tetangganya itu menjadi negara yang besar, baik secara ekspansif militer segala macam, dia kan bisa-bisa dia terancam keamanannya, national security-nya. Makanya intisarinya setiap negara itu nampaknya realism ya, teori offensive realism, dia harus juga memperkuat dirinya agar dia disegani oleh negara yang lain karena masing-masing negara itu akan berusaha untuk menjadi negara yang besar. Tapi kalau udah menjadi besar kadang-kadang dia melakukan ekspansi itu terlihat dari sejarah-sejarah dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Oke. Sedangkan kalau di Republik Rakyat Cina ini perkembangannya itu berbeda. Nah, tapi yang jelas dia bahwa perkembangan satu negara yang mempunyai ideologi berbeda dengan negara lain, apakah itu berbahaya atau tidak, itu kalau kita lihat dari artikel-artikel itu beda dengan artikel yang kalau yang Tim Weiner kan dia merasa bahwa kehadiran Rusia atau sebagai negara yang totaliter tidak memberikan kesempatan untuk freedom of speech, demokrasi, berpendapat, itu merupakan ancaman katanya dia bagi Amerika Serikat. Nah, sehingga dia merasa bahwa kalau sekiranya Donald Trump nanti ternyata bisa menang, itu di pemilu Pilpres 2024, dia merasa bahwa demokrasi di Amerika itu sudah berakhir. Itu pandangan dari tim. Karena menurut Tim Weiner dia mencurigai bahwa Trump ini adalah merupakan influencer atau agen terselubung dari Rusia. Nah, kalau reaksi daripada scholar yang beda ya, scholarnya si John Mearsheimer itu dia punya pandangan yang berbeda. Dia pandangannya dia menganggap bahwa untuk bisa suatu negara berkembang dan menjadi kuat, dia harus punya cita-cita untuk menjadi hegemoni, artinya menjadi besar gitu loh. Dan dia harus kuat. Dan itu lepas daripada ideologi yang dia pegang. Nah, sehingga dan itu kan selalu di setiap negara kalau ada satu negara berkembang, itu negara tetangga-tetangganya atau regionalnya atau grupnya itu merasa ada ancaman gitu loh. Itu udah selalu terjadi. Ya kan, itu di berbagai belahan dunia itu begitu. Nah, tapi menurut pandangan perkembangannya Cina yang sangat pesat ini, kalau ditanggapi oleh John Mearsheimer ini dengan teori realism, termasuk offensive realism, itu di mana dia mengatakan bahwa keadaan internasional yang anarki, yang tidak jelas, yang itu menyebabkan setiap negara untuk bisa kuat itu harus memperkuat dirinya, baik secara militer, baik secara financial, secara keuangan gitu. Jangan dilihat ideologinya, tapi dilihat bahwa negara itu harus survive. Untuk survive itu dia harus menjadi negara yang besar supaya dia disegani, sehingga kapasitas dia kayak sekarang lah Republik Rakyat Cina itu dengan mempunyai maksud mengembangkan lagi jalur sutra, tetapi dengan One Belt One Road Initiative ternyata bisa emang membangun di belahan Afrika maupun sekarang ini juga terjadi di dunia Timur Tengah. Kita lihat bersama di situ, di mana dia tidak mau campur tangan di dalam hal politik dalam negeri mereka masing-masing, tapi dia hanya tertuju kepada kerjasama bisnis atau pembangunan yang bisa dia bantu kalau diperlukan membangun infrastruktur baik kereta api cepat,
Nah, itu yang dilakukan oleh dan itu nanti terkoneksi itu antara satu titik dengan titik lain yang berangkat dari Republik Rakyat Cina, pada akhirnya semua juga sampai lagi ke Republik Rakyat Cina, itu jalurnya. Ya, makanya kita lihat termasuk di Indonesia kan sudah ada kerjasama dengan Republik Rakyat Cina dalam pembangunan Kota Bandung, infrastrukturnya itu kan. Nah, itu bagian yang rupanya merupakan bagian infrastruktur inisiasi juga atau ditawarkanlah kepada pemerintah Republik Indonesia ini, atau juga disetujui oleh MPR tentunya kan, artinya kepada pihak yang berwenang lah. Jadi kita lihat di sini sangat menarik karena kenyataannya emang menjadi tanda tanya besar. Apa sih sebenarnya maksud daripada Republik Rakyat Cina ini membangun itu semua? Apakah nantinya bermaksud untuk menjadi negara besar yang akan menjajah? Kan gitu, itu yang dikhawatirkan dengan mengestablish hutang, di mana hutangnya itu dilakukan oleh bank, di mana bank itu adalah milik negara Republik Rakyat Cina, sehingga negara Republik Rakyat Cina itu secara tidak langsung bisa mencampuri urusan politik di negara tersebut, mengingat jaminan-jaminan daripada misalnya itu biasanya Turkey Project, di mana karena penduduk Republik Rakyat Cina banyak, itu mereka akan juga dalam perjanjiannya itu senantiasa paket turnkey, yaitu barangnya dari dia, pendanaannya dari BOM dari Bank Development China yang state owned company ya, yang artinya pemegang modalnya sebenarnya adalah pemerintah Republik Rakyat Cina kan. Nah, di mana kurang lebih intisarinya kalau umpamanya ada satu infrastruktur, itu kan barangnya, orangnya, bankingnya, nah itu nanti infrastrukturnya itu dijadikan jaminan. Kalau sekiranya pemasukan daripada proyek infrastruktur tersebut tidak bisa menutup pembayaran utang yang harus dibayar kepada krediturnya, dalam hal ini Bank Construction China, oleh si pihak debitur, dalam hal ini tentunya pihak yang itu ya, yang membutuhkan dana tersebut dari bank untuk membangun infrastruktur tersebut, maka pihak bank secara perjanjian dapat menyita, bahkan mengambil alih perjanjian oleh pihak yang memberi hutang tersebut. Kan yang memberi hutang state owned bank company daripada Republik Rakyat Cina. Nah, sehingga nanti berdasarkan kontrak, jadi artinya secara kontrak nanti dia berhak untuk barang itu, untuk nanti bukan hanya menyita, mengambil alih manajemennya, pengelolanya, sampai hutangnya terbayar lunas. Nah, makanya tergantung daripada periode kapan akan terbayar semua utang-utangnya ya, baik pokok maupun bunga. Sesuai dengan ketentuan perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana aturan mainannya tentunya adalah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini bank construction development daripada infrastruktur tersebut yang dimiliki oleh BUMN Cina sebagai kreditur maupun debitur dari pihak yang membutuhkan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang bersangkutan. Nah, sesuai dengan kesepakatan dan sistem aturan perjanjian pinjaman yang berlaku di negara tersebut, maupun yang ditentukan dalam kontrak antara kreditur dan debitur tersebut. Itu kurang lebih gitu. Nah, itu jadi artinya bisa mungkin melampaui katakanlah 25 tahun atau 50 tahun atau 75 tahun, tergantung itu semuanya. Ya. Karena itu gini, kalau setiap negara itu kan beda-beda. Seperti Perancis, kalau kita baca, itu ada juga tempat atau satu pulau atau lokasi di mana tempat itu akhirnya menjadi burden bagi Perancis sehingga dijual. Itu namanya Louisiana. Nah, di mana Louisiana ini kan
mau dijual kemana nih oleh Prancis, dalam pengertian karena merupakan beban ya. Beban bagi Prancis terkait dengan biayanya. Tapi juga harus hati-hati menjualnya ke siapa. Karena nanti bisa juga terjadi masalah geopolitik. Nah, pada saat itu akhirnya teritori Amerika kan kalau Louisiana dijual itu akan menambah ekspansi teritori Amerika ke South maupun West ya. Illustrated this ya. Jadi due to the geopolitical reasons, Louisiana had become a geopolitical burden for France. Now, consequently, its options were to hold on to Louisiana, sell the territory to the U.S., sell part of to the U.S. or sell it all to Spain. By holding on to Louisiana, France's position in the European distribution of capabilities would have worsened, as it would have likely encountered a UK-US alliance in a war over the territory, which would have drained France's resources, but it would have contained the US. Selling the territory to Spain or part of it to the US would have partly contained the US, but only slightly improved France's position in the European distributions of capabilities. The option that France took was to sell the entire territory to the US at a hefty price, which significantly improved France's position in the Europe, as it lost a geopolitical burden and got paid handsomely for it, but it got nothing whatsoever to contain the US. Nah, ini kalau kita lihat kan tulisan-tulisan banyak sekarang sumber-sumber yang bisa kita ketahui, dan sehingga at the end of the day itu persoalannya mengenai luasnya wilayah itu kalau terlalu luas itu bisa juga jadi beban bagi suatu negara karena dia nggak bisa fokus. Artinya bisa, makanya bebannya itu ada dua, ada beban burden secara finance, tapi juga kalau dia jual kemana gitu loh. Nah, cuman kalau hal itu kita lihat adalah sangat menarik. Oke. Kembali ke kebangkitan adidaya Republik Rakyat Cina, mekanismenya itu kan berbeda satu dengan lain ya. Nah, itu jadi sangat menarik untuk kita lihat, tapi emang menjadi tanda tanya besar sebenarnya at the end of the day itu kalau seperti militernya itu yang diperkuat militernya itu apakah hanya untuk melindungi infrastrukturnya atau mau melakukan ekspansi militer. Tapi kalau dengan dalih bahwa daerah itu adalah peta lamanya dia, wah itu dia akan bilang bahwa saya juga mempertahankan daerah teritorial yang berdasarkan peta yang lama itu punya saya. Jadi saya melindungi teritorial saya, bukan saya mengekspansi. Ya, demikianlah episode 30, yaitu reaksi negara Amerika Serikat dan Barat atas kebangkitan adidaya Republik Rakyat Cina. Terima kasih atas kunjungannya.